Bapa yang selalu menopang hidup kami.
Bapa yang selalu ada bagi kami, yang boleh senantiasa memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Bapa, dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh bersukacita di hadapan Tuhan. Hati yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada Engkau, tidak terpengaruh oleh apapun Tuhan. Sebab kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh ada di tengah kami untuk memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hati kami, tetapi roh kemenangan, roh kekuatan yang boleh senantiasa melimpahi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberkati setiap kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu kami diberkati Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan kami diubahkan Bapa. Lewat kebenaran firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kali mendengarkan perkataan hamba-Mu, kami akan pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun saya melihat semua pada kepanasan ya, ada kipas-kipas, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. Sesuai doa tadi bahwa apapun keadaannya, apapun situasinya, kita tetap bersukacita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita tetap bersyukur apapun keadaannya ya. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu melanjutkan tema khotbah kita, yaitu jangan menyerah. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Jangan menyerah ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin sepanjang minggu ini ada banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini ya. Ada hal-hal yang mudah yang kita hadapi, dan mungkin ada hal yang sulit untuk kita hadapi. Tetapi satu hal, tema kita beberapa minggu ini adalah kita harus ingat benar bahwa kita tidak boleh menyerah. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang akan kita pelajari dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yang pertama adalah Allah ada bersama-sama dengan mereka di masa padang gurun. Allah ada bersama-sama dengan mereka di setiap musim kehidupan bangsa Israel. Dan yang kedua, kita akan belajar dari kegagalan bangsa Israel. Dan yang ketiga, Tuhan tidak mau kita gagal. Yang mengerti katakan amin. Nah, sebabnya temanya adalah jangan menyerah. Yang pertama adalah Allah ada bersama dengan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir, kita memperhatikan peristiwa perjalanan bangsa Israel bahwa Allah menjamin hidup mereka. Ada fasilitas yang Allah sediakan bagi mereka. Ada janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan salah satu janji itu adalah mereka ada di dalam perlindungan tiang awan dan tiang api. Janji itu adalah sebuah jaminan bagi bangsa Israel ketika mereka tunduk kepada pimpinan Tuhan, ketika mereka tunduk kepada janji Tuhan, maka jaminan itu akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Saudara, sebelum kita membahas ketiga poin ini, saudara perhatikan di ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu apa? Mengetahui. Aku mau supaya kamu mengetahui.
Kata mengetahui di situ artinya adalah aku mau supaya kamu mengerti. Aku mau supaya kamu memahami apa yang perlu dipahami oleh jemaat yang ada di Korintus waktu itu. Karena ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan melalui surat ini Rasul Paulus berkata begini, aku mau supaya kamu mengetahui, mengerti, memahami. Dan firman ini juga datang kepada kita semua yang mengerti, katakan amin. Tuhan katakan kepada kita, aku mau supaya kamu mengetahui. Dan bukan hanya sekedar tahu, aku mau supaya kamu mengerti, memahami dan mengalami firman ini. Ada banyak orang hanya mengerti, mengetahui tapi tidak mengalami. Dan saya rindu ketika kita dengar firman ini, kita benar-benar mengalami hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Apa yang perlu dialami, apa yang perlu dimengerti oleh jemaat yang ada di Korintus. Mari kita perhatikan. Yang pertama, kita masuk dalam poin yang pertama. Tetap ayat pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di mana? Di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Yang pertama adalah mereka ada di bawah perlindungan awan. Ketika siang hari ada awan yang ada di atas mereka, sehingga awan itu membuat mereka tidak mengalami kepanasan. Saudara pernah jalan mengalami kepanasan teriknya matahari? Pernah jalan? Ada di sini yang pernah jalan seharian? Sering ya. Kalau di kota-kota besar keluar gang saja pakai motor kadang-kadang ya. Padahal perjalanan mungkin bisa ditempuh 2 menit, 3 menit. Rasa-rasanya pakai motor. Saudara, bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, mereka ada di padang pasir. Saudara bisa bayangkan saja berjalan di atas pasir. Tapi puji Tuhan, ada tiang awan yang menyertai mereka. Dan tiang awan itu memberikan keamanan bagi mereka, memberikan jaminan perlindungan bagi mereka. Tiang awan itu adalah berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Amen. Tiang api ketika mereka berjalan di malam hari. Saudara, mereka berjalan di malam hari, mereka tidak butuh penerangan seperti hari-hari ini. Ya, kita butuh senter, kita butuh lampu untuk penerangan. Waktu itu mereka tidak ada lampu, tapi ada tiang api yang ada bersama-sama dengan mereka. Wow, betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Mereka langsung melihat api yang itu adalah Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Ini kan luar biasa. Wow, betapa indahnya langsung melihat awan yang berbicara tentang Tuhan, kemuliaan Allah. Mereka melihat api. Saya sangat percaya ada api kemuliaan Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu jangan menyerah Bapak Ibu Saudara, ya. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika awan kemuliaan itu menyertai bangsa Israel, seringkali begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu mengerti bahwa ada awan kemuliaan, ada api kemuliaan yang menyertai kita, kadang-kala kita berpikir begini, saya ada dalam penyertaan Tuhan, maka saya harus wajib bebas dari berbagai tantangan. Kadang-kala kita seperti itu. Konsep bangsa Israel seperti ini. Ketika mereka ada di bawah pimpinan awan kemuliaan, api kemuliaan, mereka tidak mengalami tantangan di padang gurun. Begitulah yang mereka pikirkan. Tetapi saudara perhatikan, awan kemuliaan itu justru memimpin mereka, menuntun mereka bukan ke tempat yang menyenangkan bagi bangsa Israel. Bukan ke tempat zona nyaman yang membuat mereka mungkin aman di sana. Tapi justru awan kemuliaan itu membawa mereka dalam tanda kutip diperhadapkan dengan sebuah kematian. Kan begitu ceritanya, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dibawa, lalu mereka diperhadapkan dengan laut merah, laut Kulsum. Sampai di sana mereka bingung Bapak Ibu Saudara. Mereka bingung dan mereka bersungut-sungut. Mereka mengalami jalan buntu.
Seringkali yang kita alami seperti itu. Kita sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Kita sudah ada dalam jaminan Tuhan. Kita sudah ada dalam kehendak Tuhan. Tapi kadang-kala Tuhan membawa kita dalam situasi yang mungkin tidak enak bagi kita. Haleluya. Tetapi perhatikan, apakah Tuhan waktu membawa kita atau Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi yang tidak enak bagi kita, apakah Tuhan jahat? Tidak. Waktu Tuhan membawa mereka untuk diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, Tuhan mau supaya mereka melihat mujizat dalam hidup mereka. Ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, mereka bingung mau kemana, Bapak Ibu Saudara. Di depan mereka ada laut merah, ada laut Kulsum. Mereka mau balik ke belakang, di belakang ada tentara Firaun. Mereka bingung, mau lari pun seberapa mampukah mereka ketika mereka lari. Mereka adalah pasukan berjalan kaki, sedangkan pasukan Firaun adalah berpasukan kereta kuda. Sehingga tidak mungkin. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tapi itu tidak membuat mereka tidak menghadapi tantangan. Tetapi selama mereka ada dalam perlindungan Tuhan, tantangan ada, persoalan ada. Tapi justru di tengah persoalan itu, mereka melihat kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan membelah laut Teberau itu menjadi dua, berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Ada tantangan, tapi ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka, menjadi jaminan bagi mereka. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, kita pastikan bahwa ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Amin. Ada awan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang menyertai kita. Saya ada dalam perlindungan awan kemuliaan Allah. Di sana ada jaminan untuk Allah menyertai mereka ketika mereka menghadapi kesulitan. Ayat yang ke-3. Nah, ini jaminan yang selanjutnya. Mereka semua makan apa? Makanan rohani yang sama. Saudara, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah katakan di sini minggu lalu, orang lapar itu pasti tidak semangat, ya. Orang lapar itu bawaannya lemah. Saudara, bangsa Israel itu ketika lapar marah, Bapak Saudara. Marah, saudara, ya. Marah, bahkan mau melempari pimpinan mereka, ya. Mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan. Lapar, Bapak Ibu Saudara. Orang tua mana yang tega ketika lihat anaknya lapar? Ya, di sini bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tega lihat anaknya lapar? Ya, kalau mungkin tinggal sedikit makanan, yang diutamakan pasti anak, ya. Anak dan istri. Ya, bapak-bapak biasanya mengalah, ya. Haleluya. Tapi kalau kelimpahan pun biasanya bapak-bapak yang juga yang banyak makan. Kalau istrinya udah habis, anaknya udah habis, biasanya yang nampung bapak-bapak, ya. Saudara. Haleluya, ya, Pak Erin bilang biasanya seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mereka lapar. Lapar, dan lapar itu membuat mereka marah. Dan ketika mereka lapar, dan ada jaminan Tuhan untuk memberikan kepuasan bagi mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka selama ada di padang gurun. Kalau kita baca dalam kitab Yosua, Tuhan memberi bangsa Israel makan mana itu sampai di tanah Kanaan. Artinya selama mereka ada di padang gurun, mereka makan mana itu sampai mereka masuk di tanah Kanaan. Saudara, ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di bawah naungan tiang api dan tiang awan. Ketika mereka lapar, ada mana yang datangnya dari sorga. Saudara, ini luar biasa. Ada makanan yang langsung turun dari sorga untuk orang Israel. Yosua 5 ayat 12, ya. Coba minta tolong Pak Erin baca. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan mana. Ya, terima kasih, ya. Pasal 5, ya. Pasal 5 ayat yang ke-12. Jadi selama mereka ada di padang gurun, selama mereka perjalanan padang gurun,
tiang api dan tiang awan itu yang berbicara tentang kehadiran Allah menjamin makanan mereka di padang gurun. Selama 40 tahun, Bapak Ibu Saudara, itu perjalanan yang begitu panjang. Dan mereka makan mana di padang gurun itu. Dan setelah mereka sampai di tanah Kanaan, mereka menikmati hasil tanah Kanaan itu, mana itu langsung berhenti. Apa artinya? Artinya begini Bapak Ibu Saudara, waktu mereka mengalami tantangan kelaparan di padang gurun, di situ juga ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Dan ketika mereka melewati tantangan kelaparan di padang gurun, berkat Tuhan itu berhenti, yaitu berbicara tentang mana. Lalu ada berkat yang baru lagi yang Tuhan sediakan. Nah, ini yang saya mau katakan. Ada berkat yang selalu baru yang Tuhan sediakan bagi mereka yang ada di bawah naungan tiang api dan tiang awan itu. Yang mengerti katakan amin. Berkat Tuhan itu selalu baru. Mana adalah makanan yang membuat bangsa Israel kuat untuk berjalan di padang gurun. Nah, hari ini untuk kita kuat di dalam perjalanan kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, makanan kita adalah firman Tuhan. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Mari kita buka Roma pasal pertama ayat yang ke-16. Haleluya. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Makanan yang membuat bangsa Israel kuat untuk berjalan di padang gurun adalah mana, ya. Nah, kalau kita hari ini yang membuat kita kuat adalah firman. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, kalau kita mau kuat di dalam hidup ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak lagi memakan mana seperti yang bangsa Israel makan. Tapi yang kita makan adalah firman untuk kita kuat. Menikmati firman Tuhan. Mari kita buka dalam Yeremia pasal 15. Haleluya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, perkataanmu di situ adalah firman, maka aku apa? Menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegerangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Apabila aku menemukan firman-Mu, ya, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika panitia mendekorasi pohon Natal ini, dan setelah dekorasi mereka bercanda, juga para pelayan bercanda karena latihan waktu itu bercanda, ayo makan. Dan puji Tuhan, pergi saudara, kami makan di satu rumah makan. Wah, di sana kami menikmatinya. Wah, enak banget ya. Dan puji Tuhan, ada salah satu anak Tuhan yang mentraktir dan membayar, ya. Haleluya. Tuhan tahu siapa orangnya, saya tidak sebut namanya biar dia dapat upah dari Tuhan, ya. Nanti kalau saya sebut namanya dia dapat upah dari manusia, ya. Haleluya. Dan kita menikmati, ya. Bahkan saya jujur Bapak Saudara, saya tidak habis, rasa-rasanya saya sudah paksakan, ya, mau habiskan tapi tidak bisa juga, ya. Udah ditraktir tidak habis, sayang juga, ya. Dan kami menikmati, ya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan melalui Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya, ya. Aku menikmatinya. Kalau saja kita, waktu kita makan, kita menikmati kebersamaan itu. Waktu firman Tuhan diperdengarkan, mari kita menikmati makanan firman Tuhan itu. Amin. Karena firman Tuhan, waktu kita menikmati makanan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan membuat kita kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Bangsa Israel, mereka makan mana, mereka kuat di dalam perjalanan selama 40 tahun
di padang gurun. Dan kita kuat hari ini karena firman di dalam hidup kita. Amin. Yang selanjutnya ada di ayat yang keempat. Kita kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Haleluya. Ayat yang keempat. Dan mereka semua minuman apa? Rohani yang sama. Sebab mereka minum dari apa? Dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Sama-sama katakan mengikuti. Mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah siapa? Ialah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan batu itulah yang memberikan mereka air, yang memberikan minum kepada mereka ketika mereka ada di padang gurun. Saudara, luar biasa, ada batu besar yang mengikuti bangsa Israel. Kalau hari ini tiba-tiba malam-malam di rumah saudara ada batu besar di ruang tamu atau di depan kamar mandi, waktu keluar dari kamar mandi tiba-tiba ada batu besar. Wow, pasti ada banyak yang teriak ya, tolong, ada batu besar, saudara. Waktu mereka lapar, Tuhan memberikan mana kepada mereka supaya mereka dipuaskan. Waktu mereka haus, ternyata ada batu karang yang memberikan kepuasan, yang memberikan minum kepada mereka. Dan batu karang itu Alkitab katakan mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, ada Yesus yang menyertai kita. Dan Yesus menjadi jaminan, memberikan kesanggupan, kekuatan bagi kita. Waktu kita lapar, waktu kita haus, waktu kita bergumul untuk pergumulan keluarga kita, ada jaminan Tuhan menolong, menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kecukupan bagi kita. Dan biarlah jaminan itu kita benar-benar imani dalam hidup ini. Sebab Paulus katakan, aku mau supaya kamu mengetahui, mengerti dan mengalami. Saudara. Bukan hanya kita dengar di gereja bahwa Tuhan itu adalah jaminan, tapi kita benar mengalami dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin. Kita masuk dalam poin kedua ya. Puji Tuhan. Poin yang kedua adalah kegagalan bangsa Israel. Mulai ayat yang saya baca ayat yang ke-6 ya. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat yang ke-5 ya. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak apa? Tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, pesan yang pertama yang Allah sampaikan kepada jemaat di Korintus adalah bahwa Allah ada bersama dengan mereka di setiap musim kehidupan. Yang kedua, pesan yang kedua adalah supaya mereka mengerti tentang kegagalan bangsa Israel. Apa yang membuat bangsa Israel gagal? Karena Alkitab katakan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka ada di bawah pimpinan Tuhan, tetapi hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi mereka loh. Begitu kasihnya besar bagi mereka. Seringkali mereka menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan selalu ada bagi mereka. Tapi Tuhan katakan hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Arti tidak berkenan di situ adalah hidup bangsa Israel itu tidak memuaskan hati Tuhan. Hidup bangsa Israel tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membuat hati Tuhan tidak disenangkan? Kita sudah membaca, mereka memikirkan hal-hal yang jahat di hati mereka. Mereka memikirkan tentang Mesir. Mereka juga menyalahkan Tuhan. Saudara, inilah yang mereka lakukan, sehingga hati Tuhan tidak dipuaskan oleh bangsa Israel. Hati Tuhan tidak disenangkan, dan mereka menyembah berhala. Bahkan mereka melakukan percabulan. Percabulan itu dapat dibagi dalam dua hal. Mereka memang bercabul dalam penyembahan berhala, tapi mereka melakukan dengan sesama mereka. Padahal yang Tuhan inginkan mereka keluar dari tanah Mesir. Berulang-ulang kali Tuhan katakan, kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu beribadah di bawah kaki gunung Sinai. Itu saudara kalau baca kitab Keluaran, berulang kali Tuhan berkata demikian. Tapi kalau kita baca Alkitab,
Justru ketika mereka sampai di bawah kaki Gunung Sinai, justru mereka tidak beribadah kepada Tuhan, tapi mereka membuat patung lembu emas untuk mereka menyembah itu. Ini yang mereka lakukan. Ini adalah sebuah percabulan di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan hal itu membuat mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, dan Alkitab katakan mereka mati di padang gurun. Yang masuk di tanah Kanaan itu adalah umur 20 sampai ke bawah. Dan umur 20 ke atas semuanya mati, saudara, di padang gurun. Saudara bisa bayangkan di padang gurun itu penuh dengan kuburan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang berumur 20 sampai ke bawah, mereka masuk ke tanah Kanaan bersama dengan Yosua dan Kaleb. Ada sebuah kegagalan, mereka gagal untuk menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Dan poin yang ketiga, pelajarannya bagi kita adalah Tuhan mau supaya kita tidak mengalami kegagalan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, bangsa Israel mereka telah gagal menghadapi tantangan. Waktu mereka menghadapi tantangan, padahal tantangan sesungguhnya Tuhan izinkan, tidak membuat mereka celaka, tidak membuat mereka gagal sebenarnya kalau mereka taat dan tunduk kepada pimpinan Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hal itu membuat mereka gagal. Berapa banyak orang percaya waktu diizinkan Tuhan menghadapi tantangan, gagal menghadapi tantangan itu, menyerah dan gagal. Saudara, puji Tuhan, saudara, kalau secara manusia pernah gagal lalu bangkit lagi, puji Tuhan. Tapi ada orang-orang gagal dan tidak mau bangkit lagi, tidak mau bertobat lagi. Saudara, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka gagal sehingga mereka mati di padang gurun. Dan Tuhan mau kita tidak gagal dalam hidup ini. Ada di ayat yang ke-11 sampai ayat 11 dan kita lompat ayat yang ke-13. Tuhan, semua ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh untuk dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Ini adalah contoh bagi kita orang Kristen hari ini. Kita lompat ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pesan yang ketiga adalah Tuhan tidak mau kita mengalami kegagalan. Siapapun kita tidak mau kegagalan dalam hidup ini. Ya, di dalam usaha saudara tentu tidak mau mengalami kegagalan, benar ya? Kalau boleh, usahanya selalu menikmati berkat Tuhan. Kalau boleh, tantangan pun ada, tapi selalu diberkati Tuhan. Siapapun kita mau sebuah keberhasilan, ya. Dan saya berdoa biarlah jemaat Tuhan di tempat ini semuanya kita berhasil dalam kehidupan rohani kita. Bahkan kita juga berdoa Tuhan juga memberkati kehidupan jasmani kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami kegagalan? Yang pertama adalah sadar bahwa selama kita hidup, kita pasti mengalami tantangan dalam hidup ini. Ya, waktu ada tantangan, kita sudah benar-benar mengerti, oh ini adalah bagian dari hidup saya. Ya, waktu alami tantangan, saya tidak sendiri, ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan saya. Batu karang yang mengikuti bangsa Israel, yang menjadi jaminan bagi mereka, dan itu menjadi bagian saya. Dan yang kedua, supaya kita tidak mengalami kegagalan di dalam ketika kita menghadapi tantangan dan pencobaan adalah kita harus mengerti bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Sama-sama katakan biasa. 1, 2, 3. Biasa. Kadang-kadang kita melihat pencobaan itu adalah pencobaan yang begitu besar dalam hidup ini. Seringkali seperti itu ya. Waktu kita mengalami tantangan, kita lemah. Rasa-rasanya pencobaan itu besar sekali. Tapi firman Tuhan katakan pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Ya.
Saudara, mari kita besarkan Tuhan dalam hidup ini. 2 minggu lalu kalau saudara ingat, ya, bangsa Israel mereka melihat pencobaan yang begitu besar, ya, bersama dengan Saul dan bangsa Israel. Tapi Daud, dia melihat Allah yang lebih besar daripada Goliat. Dan mari kita memahami hal ini, bahwa kalaupun tantangan dan pencobaan itu datang, kita katakan, hai pencobaan, kamu pencobaan biasa, sebab aku punya Allah yang besar. Amin. Yang ketiga, karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan kekuatan. Semua itu tercatat dalam ayat yang ke-13. Dan yang keempat, karena Dia setia. Saudara, selama ada Tuhan yang setia menyertai kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, Tuhan setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan sesuatu yang baru, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Padang gurun, mereka diberikan jaminan untuk makan mana di sana selama 40 tahun. Waktu berhenti berkat mana itu, Tuhan sediakan berkat yang baru, yaitu berkat di tanah Kanaan. Di sana ada anggur, di sana ada sesuatu yang luar biasa, ada hasil tanaman yang ada di sana yang luar biasa, ada madu yang luar biasa. Waktu kita melewati sebuah proses yang baru, dalam proses yang kita lewati itu juga ada penyertaan Tuhan di sana. Lalu ketika kita menghadapi sesuatu tantangan yang baru lagi, ternyata ada jaminan Tuhan juga untuk memberkati hidup kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, yang pasti adalah Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan setia dalam pelayanan ini. Tuhan setia dalam keluargamu. Tuhan setia dalam segala usaha pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan, saya undang pemain musik dan singer. Saya rindu kita menaikkan pujian yang tadi, ya. Bukan berdiri di tengah badai, Engkaulah perisaiku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita belajar dalam perjalanan kehidupan Israel. Ketika melewati padang gurun, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Sambil bangkit berdiri, sambil menutup mata di hadapan Tuhan, ada jaminan Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Bahkan batu karang yang berbicara tentang Yesus Kristus memberikan air, memberikan kekuasaan bagi mereka. Dan Tuhan tidak mau engkau mengalami kegagalan dalam hidupmu ketika engkau mengalami persoalan dan tantangan. Persoalan dan tantangan Tuhan izinkan bukan untuk membuat kita menyerah, bukan untuk membuat kita gagal, tapi justru untuk kita melihat kemuliaan-Nya, untuk kita melihat pertolongan dan pertolongan yang lebih besar lagi di dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini engkau sedang ada di masa-masa pencobaan di padang gurun, kalau hari-hari ini engkau ada di masa-masa yang sulit, percayalah di balik itu engkau akan melihat sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi engkau. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Sampai
kuasai hati dan pikiran kami. Pimpin langkah kami Tuhan. Tuntun langkah kami. Engkau yang menuntun Musa. Engkau yang menyertai Musa. Engkau yang menuntun Yosua. Engkau yang menyertai hamba-Mu Yosua. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati anak cucu kami, berkati orang tua kami, berkati suami,
dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau Allah yang menjadi jaminan penyedia bagi kami. Dalam kesulitan Tuhan, penyedia bersama kami. Semua Tuhan yang mengalami kelemahan secara rohani, mereka telah dengar firman, kami telah dengar firman, dan biar firman itu menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk kami berdiri teguh, kami berdiri kuat, karena firman-Mu di hati kami. Di tengah-tengah persoalan, tantangan sekalipun, kami akan melihat kebaikan-Mu. Kami akan melihat mujizat-Mu. Kami akan melihat sesuatu yang lebih besar. Di depan kami, di pelayanan ini, kami percaya ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Dan kami mau melangkah bersama dengan jemaat untuk menikmati berkat yang besar itu. Dan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga percaya di dalam kehidupan jemaat-Mu, di dalam keluarga, di dalam segala aktivitas mereka, kami beriman di depan mereka ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan. Kuatkan hati mereka untuk mereka meraih sesuatu yang lebih besar. Di depan mereka dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu, dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan dalam bentuk apapun yang kami lakukan. Kami mau memberikannya dengan segenap hati kami, dengan sukarela, karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.